Jadi inilah sebenarnya kecemasan-kecemasan kita tentang kepemimpinan akibat dari amandemen UUD 45 itu. Karena saya bisa bayangkan begini, kalau salah satu ya dampak dari persoalan amandemen itu dengan adanya pilpres langsung. Kan tadinya pilpres itu dipilih di MPR, di sistem perwakilan, lalu bermusyawarah, terpilihlah presiden kayak Gus Dur kan dimusyawarahkan di apa, terpilih waktu itu. Nah, tetapi dengan pilpres langsung ini kan banyak sekali masalahnya. Masalah paling besar bagaimana you kontrol tempat pemilihan yang ratusan ribu titiknya. Nah, ya kan? Itu. Tapi kalau di MPR kan semua mata ke satu titik fokus di Senayan. Mau nakal ke mau apa mudah ketahuan. Iya enggak? Dan preman siap mengamankan kan gitu di MPR. Misalnya contoh lah misalnya Gatot Nurmantio jadi capres misalnya. Dibahas di MPR dan dia lolos jadi capres akan divoting, ya pasti pendukung si Gatot kan matanya di mana-mana ditaruh. Awasi si itu, ini yang tukang bandel ini, tukang ngatur-ngatur skor si ini, jaga itu, kan bisa begitu. Terus KPK tinggal join, bilang tolong semua HP anggota MPR ini dipantau semua. Nah, lalu CCTV dipasang di semua sudut. Lalu diputuskan seminggu menjelang voting pilpres di isolasi. Kan banyak cara. Semua orang ikut daripada 100 juta yang harus kita awasi ya. Mana-mana 190 juta pemilik kita. Mana ngawasi? Nah, satu. Itu baru aspek teknis. Tapi ada lagi yang dilupakan orang bahwa dengan sistem perwakilan musyawarah itu calon yang lahir pasti lebih baik daripada anggota MPR yang ada, ya kan? Karena mereka saling mengukur kan. Misalnya si tukang apa namanya tambal ban dicalonkan kan. Kalau dia maju di gua dong katanya, iya kan? Iya. Atau kayak kemarin tukang mebel dicalonkan, mungkin tukang mebel lain juga pengen maju juga gitu kan? Iya. Bukan itu, tapi kan diseleksi di filter di sistem di perwakilan. Artinya kan ada di MPR yang akan menyeleksi dan nggak akan lolos. Itu pasti. Termasuk dilacak semua latar belakang, pendidikan segala macam ya kan? Jadi bisa jadi oke, kalau misalnya nggak puas lah dipilih oleh anggota MPR, mau dipilih rakyat langsung. Tapi kalau sudah diseleksi oleh MPR kan pasti calonnya berkualitas. Iya kan? Jadi artinya MPR menyeleksi dulu, kemudian diserahkan kepada rakyat untuk memilih, memutuskan. Itu satu pilihan. Kalau nggak suka dipilih oleh anggota MPR, nah itu silakan. Mau main duit silakan aja, tetapi kan pasti kualitas sudah terjamin. Nah, kalau sistem ini diserahkan ke partai ya begini nih, yang paling banyak duit ya siapa lagi kalau bukan cukong kan? Nah, cukong bisa ngatur semuanya sistem. Nah, nanti kita bahas khusus. Dengan judul apa? Demokrasi kardus. Nah, itu nanti kita bahas khusus. Inilah dampak. Kemudian sekarang ini kan kayaknya isu tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini sudah kemana-mana gitu. Bahkan ada yang mengatakan di TNI pun ingin begitu, kan? Di Polri pun ingin begitu, dan di masyarakat sipil, terutama aktivis itu kelihatannya luar biasa itu kan. Keinginan kembali kepada UUD 45 yang asli. Nah, bagaimana menurut Bung Hatta? Itu karena ada isu yang kemudian dilemparkan juga mungkin oleh mereka yang setuju dengan reformasi ya, bahwa itu akan kembali ke orde baru, kembali ke orde lama otoriter gitu. Jadi begini, kalau soal mau otoriter lagi, nggak usah nunggu UUD 45 asli. Sekarang pun UUD yang katanya mau membangun demokrasi kan bisa terjadi. Apa nggak otoriter keadaannya sekarang ini? Ada
ratusan orang yang sudah disekap, ya kan, termasuk Ike. Kan kena undang-undang makar lah apa ya kan. Nah, kalau kita bicara bahwa itu di UUD 45 yang asli akan bikin otoriter, lalu udah amandemen aja kita saksikan sendiri kan. Jadi akhirnya memang menurut kearifan dari tokoh-tokoh pendiri bangsa, misalnya Profesor Supomo sudah wanti-wanti, sebagus apapun konstitusi yang kita rumuskan itu akhirnya kembali kepada kearifan para pemimpin. Jadi ya ada negara yang nggak pakai undang-undang, tapi kalau pemimpinnya bagus, kan jalan-jalan aja bagus. Tapi itu kan tidak baik juga, semua serba ini. Nah, tapi bahasa bagus apapun undang-undang dasar akhirnya ke para aktor-aktor penyelenggara negara itu tergantung juga. Jadi yang penting napas dari konstitusi yang kita punya yang sudah ada dibikin oleh pendiri bangsa, pendiri negara itu kan sudah bagus. Ya walaupun beliau-beliau mengakui belum sempurna, pada saatnya kalian bisa perbaiki. Nah memang kesalahan dari amandemen ini kan terlalu liar. 98% ayat-ayatnya berubah, kata Profesor Kailan. Artinya ini bukan UUD 45 ya. Itu sebabnya juga disebut ini oleh Profesor Sri Edi Suarsono, ini Undang-Undang Dasar 45 palsu. Itu 6 tahun lalu nih Profesor Edi Suarsono. Karena pertama ayat-ayatnya udah amburadul, tabrakan sana sini. Nah itu. Jadi banyak hal-hal mendasar, termasuk misalnya di amandemennya pasal 6 tentang presiden adalah orang Indonesia asli. Itu kan dibuang menjadi presiden adalah warga negara Indonesia. Jauh bedanya. Orang Indonesia asli dengan warga negara itu. Kalau warga negara, orang Korea datang sebulan tinggal di sini lalu bilang jadi warga negara, bisa maju jadi capres. Beda. Kalau orang Indonesia asli ini banyak orang nggak tahu sejarah. Karena kenapa itu eksklusif? Bahkan awalnya konsepnya orang Indonesia asli beragama Islam. Tapi tokoh-tokoh besar kita yang hadir di persidangan BPPKI atau BPKI waktu itu, ya oke lah coret. Bahkan 7 kata juga coret. Jadi toleransi Islam itu sebenarnya besar. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi dibilang sekarang Islam sekarang Islam ini dibolak-balik gitu loh. Kurang apa? Gitu kan? Artinya itu di situ kelihatan agenda asingnya. Jadi dengan orang Indonesia asli itu ada sejarahnya. Sejarahnya apa? Karena yang berjuang ingin merdeka, mengusir penjajahan, mengusir kolonialisme itu orang Indonesia asli ini yang disebut pribumi, yang disebut inlander oleh Belanda. Jadi kemerdekaan itu baik tersurat maupun tersirat untuk orang Indonesia asli ini. Makanya punya hak, dan kalau saya bilang lah semacam privilege bahwa Indonesia asli inilah yang harus memimpin. Nah bahkan yang lebih ekstrim, Dr. Laude Dahdrin, etnologis dari UI, dia bilang dalam teori negara ada yang disebut pribumi pendiri negara, pribumi pemilik negara, pribumi penguasa negara. Itu triloginya. Teoritis. Kalau kita punya ego besar ya, harusnya dengan ideologi itu bahwa pribumi sebagai tuan rumah, pribumi pemilik negara, pribumi penguasa negara, itu baru benar. Gitu. Karena yang menuntut kemerdekaan dulu itu pribumi. Iya, pribumi. Yang dijanjikan itu pribumi. Iya. Dan seharusnya kalau dibaca kesultanan yang berjuang itu semua kan maaf itu Islam semua. Hanya satu kerajaan Kristen di Indonesia, Larantuka aja, warisan zaman Spanyol atau Portugal ada di Larantuka. Semua kesultanan ini Islam. Dan mereka lah yang membuat Indonesia ini, sehingga Soekarno diberi mandat itu
Itu yang sering orang lupa. Kenapa pribumi harus? Nah, terus ada orang bilang gini, misalnya, lah di Amerika aja orang siapa aja orang negro juga boleh jadi presiden, kenapa Indonesia jadi lain? Nah, itu buta sejarah. Di Amerika itu semua yang ada di sana itu pendatang semua. Ya kan? Kalau di sini sebelum para kaum-kaum yang datang ke sini, nggak usah saya sebut, baik dari Timur Tengah, baik dari Eropa, Asia Timur, semua yang datang ke sini sudah ada penduduknya di daerah ini, mereka tamu semua. Beda dengan yang datang ke Amerika, aslinya dibunuh semua, Indian atau apa itu? India. Nah, jadi akhirnya mereka merasa memiliki negara bersama, setara. Jadi orang Spanyol bisa jadi presiden. Kita jangan sampai begitu pula ya. Bumi dibantai semua. Nah, ini yang kita waspada. Iya. Kita waspada. Karena begini, soal asli ini kan banyak juga sekarang yang kemudian mencari ke sejarah lalu. Kan yang lalu pun bukan orang pribumi katanya kan. Iya. Gitu. Jadi kayak kita itu dari mana mereka itu sebut. Kan namanya debat kusir. Nah, kita ambil sejarah kontemporer aja, bahwa real yang berjuang memerdekakan bangsa ini siapa? Orang kulit apa? Itu aja. Ngapain korek-korek ke jauh? Nanti korek-korek ke jauh saya juga bisa bicara sejarah. Ya kan, antropologi misalnya. Kalau menurut antropologi atau apa itu, bahwa asal muasal manusia Indonesia itu berasal dari Wajakensis yang induknya adalah Pithecanthropus erectus. Ini yang menyebar ke barat, menyebar ke timur. Ke barat itu 3000 tahun kemudian dia balik lagi, itu yang membentuk suku tua Indonesia seperti Batak, Dayak, di sana disebut Melayu tua lah istilahnya, ada istilahnya itu, Batak itu. Nah, lalu 1500 tahun kemudian yang bekas turunan Homo wajakensis itu yang dari Cina Selatan, dari Vietnam, datang lagi ke Indonesia 1500. Itu yang disebut Detro Melayu lah. Melayu Buddha melahirkan suku Padang. Lahirlah Jawa. Ini suku muda semua ini, Jawa, Bugis, Sumbawa, itu muda. Yang tua itu ya Batak, Dayak, itu yang 3000 tahun sebelumnya. Kalau kita bicara soal usul, kan sini juga Melayunya. Mau debat apa ketemu ya? Gitu ya. Nah, ya kan, mau dari segi DNA bisa. Melayu ini DNA tertua di dunia. Itu yang belum orang tahu itu. Jarang yang tahu gitu. Jadi kalau berdebat soal dari nenek moyang, nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai. Tetapi kontemporer aja yang nyata dalam sejarah, ambillah 200 tahun ke belakang. Amerika juga 300 tahun yang lalu, emang siapa? Semua kan penghuninya. Bahkan menurut dosen filsafat saya, di Amerika itu dulu justru Muslim yang pegang dulu. Orang-orang Muslim, orang Indian itu yang Muslim banyak. Iya. Nah, di dosen saya ada, nanti baca sendirilah nanti. Menarik juga itu. Iya. Nama-nama misalnya Potato, Colorado, apa itu nama dari orang-orang Indian itu yang bunyinya dodo itu banyak itu nama-nama di Amerika. Itu. Yang Meksiko juga. Ya itu ya. Nangkep lah saya. Ya, sekarang semodern Amerika, ya kan, dia tetap juga ada diskriminasinya, ya kan. Kalau itu semua orang tahu lah. Presiden Amerika harus Kristen, Katolik dibabat waktu itu John Kennedy kan. Nah, itu tahu lah itu bidangmu lah, ya kan. Yang kedua harus kulit putih, ya kan. Mereka ada superioritas begitunya, diam-diam. Lah masa kita di sini nggak boleh superioritas sebagai pemilik negara, sebagai ini kan harus ada. Kalau enggak ya itulah kita digergaji terus kan, karena nggak percaya diri, gitu loh. Itu.
Nah, itu perubahan amandemen pasal 6 itu itulah dampaknya. ya. Ke depan bisa mereka siapapun bisa jadi presiden. Sekarang menurut Bung Hatta, karena sekarang kan banyak orang mengatakan kita sudah amburadul, baik dari sudut undang-undang dasar, undang-undang dasarnya saja sudah amburadul gitu ya. Kemudian undang-undang yang diciptakannya juga semakin itu. Termasuk yang terakhir ini adalah soal Omnibus Law, ya kan? Ini kan semua undang-undang disatukan lalu presiden yang menentukan, kan begitu nih kira-kira ya kan? Dalam satu bus kan begitu Omnibus Law nih. Nah itu menurut Bung Hatta gimana itu? Bagaimana kita menyelesaikan ini yang sudah semrawut ini? Jadi kan itu boleh dibilang derivasi daripada Undang-Undang Dasar 45 itu. Lalu ditunggangi oleh kepentingan pemilik modal. Kan sekarang itu orang menyebutnya oligarki atau oleh Rizal Ramli disebut peng-peng. Peng-peng, pengusaha, pengusaha. Padahal dalam tradisi Jawa atau Hindu itu pengusaha itu, bisnismen itu strata 4 dulu itu. Coba dipelajari. Artinya tidak ada apa-apanya dulu, yang utama itu Brahmana, Ksatria, tentara ya, atau birokrat dan sebagainya dalam struktur. Nah ini tiba-tiba dunia berbalik ini, yang Brahma jadi koma, iya kan, jadi terjadi apa proses ya inilah demokratisasi ini, dampaknya kan luar biasa. Akibatnya terutama membuat kekuasaan para pemodal jadi ya, adapun undang-undang kan cuma aturan kan, kalau siapa yang pegang kuasa itu yang ngatur suka-suka aja gitu. Lalu kontrol kan tidak ada karena partai-partai sudah dikooptasi lah semua. Bisa dikooptasi karena apa? Karena ketuanya semua bermasalah. Nah itu kan, coba dirinci satu persatu itu. Luas itu ketua partai itu ada masalahnya. Akhirnya gampang dipencet biji pelernya semua ketuanya. Setiap mau teriak dipencet biji pelernya kan. I'm sorry menyebut kata-kata. Kira-kira gitu lah. Lu bunyi pret. Jadi akibatnya semua harus setuju gitu. Iya kan? Ini sandra menyandra di kekuasaan ini kan, ini yang membuat. Jadi sebetulnya negara kita ini sekarang mengharukan. Ini bagaimana ya, kok tiba-tiba misalnya pilpres itu kotak suara dari kartus itu yang nanti kita simpan untuk podcast yang akan datang. Oke, terima kasih ini Bung Hatta ini. Cukup ya. Mungkin ya, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan pemirsa ya. Sekalian bagaimana sih sebetulnya kondisi kita saat ini dan sejarah lalu itu kayak apa? Kenapa sekarang Undang-Undang Dasar 45 disebut banyak orang sebagai Undang-Undang Dasar 45 palsu? Waktu itu saya juga ikut memproklamirkan di gedung DPR, kita nyolong masuk, kita katakan bahwa ini Undang-Undang Dasar 45 palsu ya kan? Kebetulan saya mimpin waktu itu. Jadi begitu pemirsa, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita juga berusaha untuk lebih baik dari apa yang kita alami saat ini, karena untuk anak cucu kita ke belakang yang akan datang. Terima kasih Bung Hatta. Mungkin ada yang mau sebagai penutup? Oh iya, terima kasih atas acara ini. Memang kita harus selalu saling tukar pikiran lah ya ke publik. Ya tentu saya tidak berpretensi bahwa apa yang saya sampaikan semua kebenaran. Pasti benar. Jadi ya silakan saja kasih koreksi atau kasih apa, atau dikembangkan lebih lanjut. Nah, karena kalau bahas soal ini nggak selesai seharian. Jadi kalau nggak kita akhiri ya nggak ada akhirnya. Masih banyak hal-hal yang belum kita sentuh. Saya kira. Oke, terima kasih. Di lain kesempatan kita akan bisa bertemu lagi ya, Bung Hatta. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.